Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ummahat yang semoga Allah rahmati, bapak-bapak yang saya cintai, ibu-ibu dan ummahat yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Yang belum berarti itu musibah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Dan salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan pada kehidupan kita, yaitu Allah memudahkan kita pada urusan akhirat kita dan urusan kebaikan kita menuju kepada surga. Ada tipe manusia yang dimudahkan perjalanan dia pada kehidupan di dunia, tetapi tidak dimudahkan perjalanan dia menuju kepada akhiratnya dan kampung akhiratnya, yaitu adalah surga. Dan siapapun hari ini yang sedang dimudahkan perjalanan dia menuju kepada kampung akhiratnya, yaitu adalah surga, orang-orang yang begitu besar mendapatkan kenikmatan dari Allah. Semoga kita bukan hanya mendapatkan dunia, tetapi kita berharap semoga kita mendapatkan rezeki, karena beda antara dunia dengan rezeki. Kalau kita mendapatkan gaji, itu dunia. Kalau kita mendapatkan profit dalam bisnis yang kita kelola, itu dunia. Tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan di dalam sholat, kebahagiaan di dalam majelis taklim, kenikmatan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara iman kita, maka itu adalah rezeki. Dan rezeki itu tidak diberikan kepada siapapun, tetapi diberikan secara terbatas kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita berharap semoga kita bukan hanya mendapatkan dunia, tapi kita berharap semoga kita selalu mendapatkan rezeki pada kehidupan kita. Dan sesungguhnya duduknya kita pada majelis ilmu hari ini bukan dunia, tapi ini adalah rezeki. Semoga Allah terus memberikan dan memudahkan urusan rezeki kita dalam setiap kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan atas segala perkara dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita berharap. Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, semoga Allah bukan hanya melancarkan dunia kita, tetapi Allah memberikan kelancaran rezeki kita. Orang beriman itu identik dengan rezeki. Orang yang tidak beriman identik hanya urusan dunia semata. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akhirnya berjumpa. Sudah lama banget saya meninggalkan tempat ini, bukan karena sengaja dan bukan karena sesuatu yang sifatnya tidak penting. Tetapi saya meninggalkan tempat ini karena memang selalu ada udzur-udzur yang terjadi, dan alhamdulillah Allah kembali mempertemukan saya dengan tempat ini. Berarti saya mungkin berjodoh dengan tempat ini, sebagaimana Nabi berjodoh dengan Masjid Nabawi. Dan kita semoga selalu diberikan kebaikan. Dan kita cukup lama, kalau tidak salah sudah 8 bulan lebih kita tidak berjumpa. Karena yang saya tahu ketika kajian terakhir di sini, istri saya belum hamil anak yang ke-6. Dan sekarang istri saya sudah lahir anak yang ke-6. Berarti membutuhkan 9 bulan kita berjumpa. Mungkin habis ini kita libur lagi 10 bulan. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan. Saya pada kesempatan hari ini, tentunya saya meminta maaf. Saya ingin menyampaikan tema bukan lagi tematik, tapi saya meminta izin supaya kita mengkaji tema kitab. Semoga tema ini bisa membuat saya lebih disiplin nanti untuk hadir, dan semoga kita terstruktur dan tersistematik di dalam kita belajar. Karena sudah cukup banyak materi-materi yang kita pelajari secara tematik, dan saatnya kita tidak lagi belajar tematik, tetapi kita saatnya belajar sistematik. Dan kita akan belajar tentang satu kitab. Kitab itu merupakan karangan dari salah satu ulama yang saya cintai beliau, saya idolakan beliau,
yaitu adalah Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Beliau merupakan salah satu ulama besar. Karangan beliau banyak memberikan faedah, memberikan cahaya dalam kebaikan kehidupan umat. Saya termasuk orang yang mengkaji kitabnya beliau banyak. Salah satunya kitab pertama yang saya kaji dari beliau adalah Al-Khusyuk fis Shalah, khusyuk di dalam sholat. Dan salah satu kitab yang membuat saya kepincut dengan beliau yaitu kitab beliau Silsilatu A'malil Qulub, silsilah amalan hati. Dan kita tidak membahas pada dua kitab itu, tapi kita akan membahas satu kitab yang sangat indah, yaitu kitab ini diberikan judul Kaifa Amiluhum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan banyak hal dalam kehidupan beliau. Judulnya secara bebas yaitu adalah Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana interaksi Nabi kalau mendapatkan ujian, bagaimana interaksi Nabi ketika beliau memiliki tetangga yang belum beriman, bagaimana interaksi Nabi ketika Nabi memiliki satu masalah, bagaimana interaksi Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Saya ingin kita membahas itu karena hari ini kita berada pada kondisi orang sudah mulai luntur keimanan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat kita? Sepakat. Bukunya ada, tapi saya ketinggalan di rumah. Ya banyak anak jadi menjadikan yang difikirkan banyak kalau pagi. Sudah saya siapkan dari malam sebenarnya. Maka sebelum kita membahas kitab itu, dan insya Allah bulan kita berikutnya, setidaknya 1 bulan ke depan nanti kita akan bawa kitabnya. Dan mungkin saya akan mengambilkan contoh 1 dan 2 supaya kita nanti bisa membeli referensi kitab tersebut. Kita pada kesempatan hari ini, kita bicara dulu tentang muqaddimah. Kenapa kita penting untuk membahas kitab ini? Terutama ketika kita hari ini berada pada zaman ketika situasi banyak orang sudah mulai luntur komitmen mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kita kaji dulu. Berbicara tentang cinta kita kepada Rasulullah, kita harus paham bahwasanya ketika kita selalu ribut membicarakan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah, itu tidak ada kaitannya dengan radikalisme dan tidak ada kaitannya dengan terorisme. Karena ketika kita membicarakan tentang komitmen kita kepada Rasulullah, dan komitmen ini berbanding lurus ketika kita sama sekali tidak setuju ketika ada satu upaya untuk merendahkan kedudukan Rasulullah, ini bukan masalah terorisme ataupun tidak, ini bukan masalah radikal atau tidak. Tapi ini merupakan harga pokok konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena penting saya sampaikan, banyak orang ketika mereka marah mendengarkan Nabi dan Rasulnya dihujat ataupun dalam kondisi direndahkan kedudukannya dan posisinya, maka banyak orang ketika tidak paham, mereka berkomentar kepada orang yang berteriak menuntut keadilan kepada orang yang merendahkan kedudukan dan posisi Nabi. Mereka berkomentar, inilah kaum yang ekstrim dan radikal. Padahal bicara tentang Nabi dan bicara tentang Rasul tidak ada kaitannya dengan radikalisme, tidak ada kaitannya dengan ekstremisme. Kita bicara tentang pokok keimanan kita, yaitu salah satunya adalah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong jangan mengidentifikasi radikalisme dengan komitmen seseorang ketika mengikuti Rasul. Jangan kaitkan radikalisme dengan kecintaan kepada Rasul. Jangan mengkaitkan radikalisme dengan kemarahan orang dan kecewanya banyak orang yang beriman kalau mendapati orang yang mereka cintai bernama Rasulullah direndahkan dan diturunkan posisinya dari posisi yang sebenarnya sudah ditinggikan oleh Allah dalam kehidupan orang yang beriman. Maka ini yang penting untuk kita ketahui. Setelah itu kemudian kita berbicara, kenapa sih kita harus membicarakan ini, Ustadz? Kenapa kemudian penting bagi kita untuk membicarakan tentang komitmen manusia untuk mencintai Rasulullah? Nah ini kita paham. Ternyata kalau kemudian kita paham, kita harus mengerti
ternyata iman kita itu berbanding lurus dengan komitmen kita ketika mencintai Rasul. Karena ternyata iman itu memiliki syarat sahnya keimanan. Sebagaimana sholat itu memiliki syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat membaca Al-Fatihah. Orang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak diterima. Walaupun mungkin dia khusyuk meneteskan air mata. Tapi ketika dia sengaja untuk tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak dianggap oleh Allah. Sama syarat sahnya kita berpuasa, yaitu kita meninggalkan makanan. Kalau kemudian kita berpuasa tetapi mencicipi makanan, maka sesungguhnya puasa kita menjadi batal. Haji itu ada syarat sahnya, salah satunya wukuf di Arafah. Kalau ada orang yang haji kelewatan wukuf di Arafah, walaupun setelah itu mungkin dia bermabit di Mina, di Musdalifah, melemar jumrah, tapi dia tidak melewati wukuf di Arafah, hajinya tidak bisa disebut haji. Karena wukuf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari haji. Sama pula iman itu memiliki syarat sah. Dan syarat sahnya iman itu ada beberapa syarat. Dan kita harus paham, karena ini proses kita untuk mengidentifikasi iman kita supaya iman kita dibenarkan oleh Allah. Karena iman itu terbagi menjadi dua. Ada iman yang dibenarkan oleh Allah, ada iman yang didustakan oleh Allah. Dan kita tentunya berkeinginan dan berkomitmen bagaimana iman kita itu dibenarkan oleh Allah. Dan ketika kita ingin supaya iman kita dibenarkan oleh Allah dan tidak didustakan oleh Allah, naudzubillahi min dzalik, berarti kita harus paham syarat sahnya iman itu apa saja, supaya setiap komponen dan setiap syarat yang menjadikan iman kita dibenarkan oleh Allah itu kita peroleh. Karena orang apabila imannya telah dibenarkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan pada alam barzahnya dan alam akhiratnya. Sekarang syarat sahnya iman itu apa sih Ustadz? Syarat sahnya iman itu banyak Pak dan Ibu. Tapi salah satu di antara syarat sahnya keimanan kita yaitu adalah iman kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai betul-betul kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang kecintaan kepada Nabi, maka sesungguhnya kecintaan kepada Nabi itu merupakan bagian yang menjadikan syarat sahnya iman. Makanya berulang-ulang pada kajian yang sering saya sampaikan, saya sering mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dinukil oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengabarkan kepada kita, hunaka salasu ayatin la tuqbal wahidatum minha illa makrunatum biqariniha. Sesungguhnya Ibnu Abbas itu dinukil oleh Imam Ad-Dahabi menerangkan ada 3 perkara yang apabila kita mengerjakan 3 perkara ini tidak akan diterima sampai kita menyertakan amal penyertanya. Apa 3 amal, apa 3 ayat yang memerintahkan kita kepada sesuatu yang Allah tidak terima sampai kita menyertakan amal penyertanya? Maka yang pertama, sholat kita tidak akan diterima sampai kita membayar zakat. Makanya bertebaran di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Kenapa sholat selalu bergandengan dengan zakat? Karena sholat kita tidak diterima sampai membayarkan zakat. Yang kedua, syukurnya kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Makanya dalam surat Luqman Allah berfirman ayat yang ke-14, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Kepadaku kalian akan kembali. Di situ Allah mengkaitkan syukurnya kepada Allah dengan syukurnya kita kepada orang tua. Berarti syukur kita tidak akan diterima sampai kita berterima kasih kepada orang tua kita. Dan yang ketiga, iman kita tidak akan diterima sampai kemudian kita taat kepada Rasul. Makanya kita jumpai di dalam Quran bertebaran. Di dalam Al-Quran itu atiullaha wa atiur Rasul.
Kenapa Allah gandengkan atiullah wa atiur rasul di banyak sekali ayat untuk memberikan penjelasan kepada kita, memberikan pencerahan, memberikan petunjuk kepada kehidupan kita. Karena sesungguhnya iman kamu kepada Allah tidak akan diterima sampai kamu menyatakan komitmen secara nyata, secara real pada kehidupanmu untuk mencintai dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau boleh kita ilustrasikan, kalau kita ingin membuat nasi goreng matang, pastikan kompornya hidup. Kalau kita ingin membuat nasi goreng hanya punya wajan, punya nasi, punya bumbu, tapi tidak ada apinya, tidak akan pernah jadi nasi goreng. Maka nasi goreng itu iman kita kepada Allah, ilustrasinya. Apinya itu iman kita kepada Rasul. Karena apa? Tidak akan pernah menjadi matang iman kita kepada Allah sampai kemudian kita beriman kepada Rasul. Makanya maaf, kenapa Yahudi iman mereka ditolak sama Allah? Kenapa Nasara iman mereka ditolak sama Allah? Bahkan Allah jadikan pada surat Al-Fatihah penutup ayatnya yaitu menjelaskan tentang Yahudi dan Nasara. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Padahal orang Yahudi kalau ditanya, siapa Tuhan yang menciptakan kalian? Maaf, orang Yahudi kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, orang Yahudi pasti berkata Allah. Orang Nasara kalau ditanya siapa Tuhan kalian, pasti mengatakan Allah. Tapi kenapa keimanan Yahudi dan Nasara tidak diterima sama Allah walaupun mereka telah mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta? Yahudi dan Nasara itu mereka mengakui Allah. Ternyata simpel, sederhana jawabannya. Karena iman mereka kepada Allah tidak berbanding lurus dengan komitmen iman mereka untuk mengikuti Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Akhirnya ketika Yahudi, Nasara tidak pernah mau untuk mengikuti dan beriman kepada Rasulullah, iman mereka menjadi mentah, tidak diterima sama Allah. Allah katakan orang Yahudi maghdub, Allah katakan orang Nasara dhalin, disebabkan karena mereka tidak mau untuk beriman dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah akhirnya kita paham, berarti ini masalah besar, ini masalah gede. Makanya kalau sudah membicarakan tentang kecintaan kepada Rasul, ini masalah ranahnya iman, bukan masalah biasa. Banyak laki-laki, banyak perempuan, kalau dia dihujat, mungkin dia diam. Tapi kalau nabinya yang dihujat, mungkin dia tidak bisa diam. Karena ini disebut dengan ghirah, cemburu karena Allah dan Rasul. Banyak kemudian anak muda ketika dia dilecehkan, mukanya berjerawat, kulitnya hitam, dia bisa diam terhadap bulian yang dia dapatkan. Tapi bisa jadi kalau ada seorang pemuda, mungkin walaupun dia jerawatan, tapi kalau Rasulnya dia mendapati Rasulnya dilecehkan, maka dia bisa marah. Kenapa? Karena ini merupakan pokok keimanan kita kepada Allah. Bagaimana iman kita diukur oleh Allah dengan keimanan kita kepada Rasul. Makanya sampai kita mendapati ada satu ayat. Ayat ini merupakan ayat yang dikatakan oleh para ulama ayatul imtihan. Apa itu ayat yang disebut dengan ayatul imtihan? Apa itu ayat imtihan, Ustaz? Ayat ujian. Apa itu? Surat Ali Imran 31. Allah berfirman pada ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah itu menyampaikan pada ayat surat Ali Imran 31, Qul, katakanlah Muhammad, kalau mereka manusia ingin dicintai oleh Allah, katakan bagaimana jalannya supaya dicintai oleh Allah. Fattabi'uni. Fattabi'uni itu apa? Ikuti aku. Aku, ninya kembali kepada Rasul. Ikuti aku, Muhammad. Kalau kamu sudah mengikuti Muhammad, yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang.
Maaf ya, kenapa Allah itu menutup ayat ini, surat Ali Imran 31 dengan kata wallahu ghafurur rahim? Kenapa Allah tidak menutup ayatnya dengan kata sami'an alima, sami'an basira? Kenapa Allah tidak mengatakan wa kanallahu wasi'un alim? Tapi kenapa Allah itu menutup Ali Imran 31 dengan kata wallahu ghafurur rahim? Ghafur itu maha pengampun, rahim itu maha penyayang. Para ulama terdahulu berkata, karena kalau siapapun manusia pingin diampuni oleh Allah dan pingin dicintai oleh Allah, maka jalan terbesar dan faktor terbesar supaya dia diampuni dan dirahmati oleh Allah, bagaimana dia meneliti kembali konsep dia mencintai Rasulullah. Itu yang menjadikan kita paham. Berarti ini masalah gede Ustadz, masalah besar. Ini bukan masalah kecil. Kita hari ini hidup pada zaman ketika banyak orang sudah mulai berani untuk menyindir-nyindir Rasulullah. Kalaupun dilakukan karena kebodohan, moga-moga kebodohannya diberikan petunjuk supaya dapat ilmu. Tapi kalau ini dilakukan sengaja, jangan main-main, ini perkara besar. Ada yang menyamakan Rasulullah dengan manusia biasa, tidak bisa disamakan. Menyamakan sesuatu itu harus seimbang. Kalau kita menyamakan sesuatu tidak seimbang, berarti kita bodoh yang menyamakan. Ada orang kita samakan, coba pikirkan akalnya orang yang kemudian kuliah dengan anak baru PAUD. Tidak sama lah. Dan itu tidak apple to apple. Tidak seimbang lah. Banyak orang yang kemudian membuat bercanda-bercanda tentang Rasulullah. Dan ini perkara yang harusnya kita paham. Ini tidak boleh bercanda atas nama Rasulullah ini. Karena maaf ya, Rasulullah tidak boleh dibuat percandaan. Hanya untuk menarik gelak tawa. Tidak boleh. Bercanda boleh, tapi ada aturannya. Sesungguhnya pada dirinya Allah, pada diri Rasulullah, pada syariat yang diturunkan itu tidak boleh buat bercanda. Maaf ya, kita ke bandara saja, ketika kita bercanda menggunakan kata bom, ditangkap nggak sama polisi? Ditangkap. Walaupun mungkin kita akan berkilah dan berargumen, saya cuma bercanda kok Pak. Tidak bisa, sudah ada peraturan tidak boleh bercanda menggunakan kalimat dan kata bom kalau di bandara. Di situ kita dapatkan, di situ kemudian kita peroleh. Kalau bandara saja punya SOP bahwasanya kita tidak boleh bercanda menggunakan kata bom, iman pun sama Pak. Islam tidak melarang bercanda. Tapi kalau bercandanya kita sudah menyentuh dalam perkara ranah akidah dan pokok pada diri Nabi, pada diri Allah, kemudian pada syariatnya, maka sesungguhnya tidak boleh. Haram. Dan itu dilarang di dalam Islam. Kenapa? Itu merupakan hak prerogatif yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi konsekuensi bagi kita untuk beriman kepada semua kabar yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Makanya ini perkara besar. Jadi perkara keimanan kita kepada Nabi itu bukan perkara remeh, bukan perkara recehan. Perkara besar. Dan kita dituntut untuk mencintai Nabi. Dan kita harus paham, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada konteks hari ini bukan sesuatu yang gampang. Jangan suka mengatakan saya mencintai Rasulullah, saya mengikuti Nabi. Karena mengikuti dan mencintai Rasulullah itu tidak gampang. Kalau kalimat kita mencintai Rasulullah hanya kita ucapkan di dalam lisan tetapi kita tidak mempraktekkan yang benar, maka kita akan dimintain pertanggungjawaban. Makanya mencintai Nabi itu tidak gampang. Mencintai Rasulullah itu tidak mudah. Kenapa mencintai Nabi, mencintai Rasulullah itu tidak mudah dan tidak gampang? Simple. Karena kita diperintahkan mencintai orang yang belum pernah kita lihat. Dan itu susah. Kalau kita diperintahkan untuk mencintai suami kita, lebih mudah. Karena biasanya yang namanya cinta dari mata turun ke hati. Jadi lebih gampang. Jadi lebih mudah. Kita disuruh mencintai suami, iya, gagahnya kelihatan, perawakannya kelihatan, sikapnya yang bijaksana kelihatan, pengorbanannya
kelihatan, dia bekerja dari pagi sampai sore, ketika mendapatkan gaji diberikan nafkahnya kepada istrinya. Mencintai suami yang berkomitmen kepada keluarga lebih mudah. Mencintai seorang istri lebih mudah, karena kita kemudian melihat istri kita, kecantikannya, pesona wajahnya, bagaimana kelingan manjanya, pengorbanan dia ketika memasak untuk kita, menjaga anak-anak kita. Maka mencintai istri lebih mudah. Mencintai sahabat lebih gampang. Mencintai teman-teman yang kita berbuat baik dan dia berbuat baik kepada kita lebih mudah. Tapi maaf ya, mencintai Nabi itu tidak gampang. Kenapa? Karena mencintai orang yang belum pernah kita lihat secara kasat mata. Padahal komitmen kita untuk mencintai Rasulullah itu bukan sesuatu yang bisa kita tawar dan tidak bisa kemudian kita kurangi. Dan maaf, Umar bin Khattab pun pernah keliru ketika ditanya oleh Rasulullah tentang konsep cintanya beliau kepada Rasulullah. Jadi Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, bagaimana kedudukan aku dalam hidupmu? Nah, dijawab sama kemudian Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai setelah aku mencintai diriku sendiri. Maka ketika Rasulullah mendengar jawaban itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Nabi langsung bersabda, mengkoreksi, meluruskan, membenarkan jawaban dari Umar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar setelah mendapati bahwasanya Umar itu mencintai Nabi setelah Umar mencintai dirinya sendiri? Maka jawaban Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa nasi ajmain. Maka Rasulullah kemudian berkabda kepada Umar untuk mengkoreksi kesalahannya Umar. Hei Umar, tidaklah kamu akan sempurna imanmu sampai kamu menjadikan aku lebih dicintai daripada dia mencintai dirinya sendiri, anak-anaknya dan seluruh manusia. Ketika Umar bin Khattab mendengar kata-kata itu keluar dari lisan Rasulullah di dalam sabdanya, Umar langsung sadar kesalahannya. Lalu kemudian Umar langsung berkata, kalau begitu ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Maka kemudian akhirnya baru Rasulullah membenarkan imannya Umar bin Khattab ketika telah menempatkan Rasulullah lebih dia cintai daripada mencintai dirinya sendiri. Di situ kita menjumpai kalau orang para sahabat dulu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan sesuatu yang sifatnya lebih mudah. Karena mereka berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Rasulullah, terinspirasi dengan kebaikan Nabi. Nabi itu pribadi yang susah untuk tidak dicintai. Nabi itu pribadi yang susah untuk tidak dicintai, Bu. Makanya ibu-ibu dan bapak pernah mendengarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, orang Yahudi dulunya sebelum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia berkata, ketika Muhammad datang ke Madinah, orang-orang itu keluar dari rumahnya untuk melihat wajahnya Rasulullah. Saya termasuk yang keluar. Dan ketika aku melihat Rasulullah, aku tahu ini adalah wajah yang tidak mungkin berdusta dalam hidupnya. Makanya Rasulullah itu pribadi yang sangat sulit untuk orang tidak mencintainya. Kalau pada zaman dulu para sahabat ketika mencintai Nabi, sisi logika akal kita itu bisa menyambung kepada kesimpulan, ya maklum mereka ketemu Rasul. Karena memang Rasulullah itu pantas untuk dicintai. Makanya maaf, bukan hanya para sahabat yang kangen terus dengan Nabi, sampai pohon korma pun yang menjadi sandaran Nabi. Kalau Nabi itu berkhutbah, ketika sandaran itu tidak lagi bersandar kepada pohon kormanya nangis. Kalau pangkal pohon korma saja nangis, ketika tidak lagi dijadikan sandaran oleh Nabi, karena kecintaan pangkal korma itu kepada punggung Rasulullah, itu pangkal pohon korma.
apalagi para sahabat. Ya. Karena para sahabat tuh melihat bagaimana Rasulullah luar biasa. Nabi itu kalau berbicara, bagaimana seni interaksi Rasulullah ketika menjaga attitude dan perbuatan beliau kepada para manusia, itu semuanya mendapatkan pengakuan, baik itu beriman ataupun yang tidak beriman. Makanya tidak pernah orang Quraisy memberikan gelar Al-Amin kepada siapapun sebelum diberikan kepada Muhammad, dan tidak lagi diberikan kepada siapapun setelah Muhammad. Kenapa? Tidak ada yang mampu memiliki sifat sebagaimana Muhammad ketika mereka mempercayai Muhammad dengan gelar Al-Amin. Itu Rasul. Makanya fisiknya Nabi aja membuat kita jatuh cinta. Tapi beda dengan kita. Kita ini kemudian ketika disuruh mencintai Nabi, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena mata kita, kelopaknya, pandangan kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Tapi walaupun kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi, kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah itu tetap kewajiban yang tidak bisa ditawar. Tidak bisa dikurangi. Mentang-mentang kita tidak ketemu Rasul kemudian kita boleh untuk tidak mencintai Rasul, ya tidak boleh. Kita tetap diwajibkan untuk mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat diwajibkan untuk mencintai Rasulullah. Dan itulah yang menjadikan kita faham, berarti mencintai Rasulullah itu tidak mudah. Dan jangan menganggap gampang. Orang yang meremehkan ketika dia tidak memperhatikan kecintaan kepada Rasulullah, maka yang pasti dia tidak layak menjadi follower yang baik. Dan akhirnya tidak layak menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya kemudian itulah yang menjadikan nanti ternoda dan terganggu proses iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mencintai Nabi itu tidak gampang. Makanya cinta pun kan beda-beda, Bu. Cinta itu kan beda-beda. Makanya cinta itu kalau kita perhatikan itu kan beda-beda. Ada cinta palsu, ada cinta imitasi. Bahkan saya sering melihat poster di motor itu. Cintamu tidak semurni bensinku. Nah itu kan ada. Berarti cinta itu kan beda-beda. Berarti kalau kemudian disitulah kita paham, berarti cinta itu harus pembuktian. Dan pembuktian itu apa saja, inilah yang kita harus paham supaya nanti kita mendapatkan korelasi. Kenapa kita harus mempelajari kitab? Ya. Bagaimana kaifa amilahun Nabi sallallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus membahas kitab seni interaksi Rasulullah? Karena ini merupakan salah satu pembuktian kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas dulu apa poin-poin yang bisa mendeskripsikan bahwasanya kita ini sedang berjuang untuk mencintai Rasulullah. Ya. Jadi poin-poin apa saja yang bisa untuk mendeskripsikan kita bahwasanya kalau kita melakukan poin-poin tersebut itu menjadikan diri kita itu termasuk pada kategori orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan cintanya Rasulullah. Orang yang sedang berusaha untuk mencintai Rasulullah. Ya. Karena memang maaf ya, cinta kepada Rasul itu memang luar biasa. Dan maaf juga, hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Itu yang kita harus paham. Karena kepada ibu kita, loh Ustaz, ibu kita itu kan perannya besar, jasanya gede. Dia yang melahirkan kita, betul. Ibu kita yang melahirkan kita dalam setiap tarikan nafas dengan konsekuensi pengorbanan, taruhannya nyawa. Dan diberikan air susu yang menghidupi kita sampai kita mendapatkan fisik hari ini dari air susu ibu kita. Bapak kita memberikan kepada kita kristalisasi keringat. Sampai kemudian kita bisa mendapatkan pencapaian dalam hidup kita, salah satunya karena kristalisasi keringat dari bapak kita. Ketika rela menabung untuk kita dan mengalokasikan nafkahnya untuk kita sampai kita mendapatkan ilmu dan pengalaman hidup. Tapi maaf,
Walaupun orang tua kita besar jasanya mereka dalam kehidupan kita, karena orang yang paling tulus dalam kehidupan kita itu ibu dan bapak kita, tapi maaf, jasa mereka itu masih kalah dengan jasanya Rasul. Kok bisa Ustaz? Loh, para ulama lalu menyampaikan hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Karena ibu kita melahirkan kita di dunia. Bapak kita memberikan keringatnya yang mengkristal dalam kehidupan kita. Kalau Rasulullah SAW itu yang menyelamatkan kita dari pinggir api neraka yang begitu perih dan begitu keras adabnya Allah, menyelamatkan kita dari pinggir api neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Maka itu loh yang menjadikan akhirnya kita faham. Itu yang menjadikan kita mengerti. Hutang kita kepada Rasulullah itu merupakan hutang terbesar kehidupan manusia. Karena Nabi dengan apa yang diajarkan oleh beliau, akhirnya kita tahu bagaimana sholat, bagaimana tahajud, bagaimana kehidupan kita, dan semua perkara itu bisa menyelamatkan kita pada kehidupan kampung akhirat kita. Itu hutang kita kepada Rasul. Makanya sampai-sampai orang nanti kalau sudah berada di kampung akhiratnya, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, apa pengakuan, apa penyesalan manusia yang paling gede? Penyesalan manusia yang paling gede ketika manusia itu nanti di padang mahsyar itu apa? Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ternyata manusia itu ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, penyesalan yang paling gede manusia itu apa? Dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. Orang-orang dolim itu nanti akan menggigit jari-jari mereka, lalu mereka berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Coba dulunya kami ngikutin Rasul. Pernah enggak Bapak dan Ibu mikir? Kenapa penyesalan manusia yang paling disebut dan diteriakkan manusia ketika di padang mahsyar itu, cobalah dulu kami mengikuti Rasul. Karena ternyata penyesalan itu paling gede dirasakan. Ketika mereka akhirnya tahu di padang akhirat, tidak ada perkara yang paling menyelamatkan mereka kecuali adalah ngikutin Rasul. Makanya maaf ya, saya berikan ilustrasinya gini. Ibu dan bapak, ada orang kehilangan mobil. Di dalam mobil itu ada tas, ada handphone, ada sepatu. Mobilnya harganya 500 juta. Mobilnya ya 500 juta. Tasnya harganya 50 juta. Handphonenya 7 juta. Sepatunya 5 juta. Ketika mobil di dalamnya ada tas, ada handphone, ada sepatu, hilang, yang disebut manusia pertama kali itu apanya? Ketika mengetahui bahwasanya 3/4-nya hilang. Yang disebut pertama kali tasnya, sepatunya, handphonenya atau mobilnya? Mobilnya. Ya Allah, mobil saya hilang. Saking gedenya harga mobil, dia nggak terpikir tas, sepatu, dan handphone. Kenapa? Mobilnya paling mahal. Ada nggak orang kehilangan mobil, harganya 500 juta, ada sepatunya harga 2 juta, tiba-tiba mobilnya hilang, kemudian dia nyebutkan, aduh sepatuku. Nggak ada. Karena sepatunya cuma 2 juta, mobilnya 500 juta. Apa sih ilustrasi itu Ustadz? Ilustrasi itu yang pengen saya sampaikan. Bahwasanya ketika kita membuka surat Al-Furqan, yaitu ketika kita kemudian berkata, ketika ada manusia, dikatakan bahwasanya dia menyesal ketika dia tidak mengikuti Rasulullah. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, disitulah kita kemudian menjumpai kenapa manusia nanti ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada kemudian yang mencuri, ada yang membunuh. Tapi kenapa kok penyesalan manusia tidak mengatakan, ya Allah coba dulu saya tidak berzina, ya Allah dulu saya mencuri, ya Allah dulu saya kemudian membunuh. Kenapa kok tidak menyebutkan dosa-dosa itu? Karena dosa itu masih kalah dengan dosa ketika hidupmu tidak ngikutin Rasul. Paham? Walaupun zina dosa besar, iya. Walaupun membunuh dosa besar, iya. Walaupun minum khamr dosa besar, iya.
Tapi semua dosa itu masih kalah dengan dosa ketika hidupmu tidak pernah ngikutin Rasul. Makanya penyesalan orang ketika di akhirat itu bukan, ya Allah dulu saya berzina, walaupun nanti nyesel. Ya Allah dulu saya mencuri, walaupun nyesel, tapi tidak akan berteriak tentang itu. Teriakannya orang ketika dikumpulkan di padang akhirat itu apa? Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah coba dulu saya ngikutin Rasul. Di situ kita akhirnya menjumpai bahwasanya di dalam surat Al-Furqan 27 Allah menggambarkan penyesalan dan teriakannya manusia ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk menggambarkan kepada kita, jangan main-main ya kalau hidupmu tidak ngikutin Rasul. Karena karir akhirat kita tergantung bagaimana komitmen kita mengikuti Rasul. Sekali lagi saya ulangi. Surat Al-Furqan 27 memberitahu kepada kita, jangan main-main dengan Rasulullah. Karena sesungguhnya karir kita di akhirat berbanding lurus dengan komitmen kita untuk mencintai Rasulullah dalam kehidupan kita. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita faham. Masya Allah, berarti begitu besar kedudukan Nabi. Jadi jangan dibandingkan Rasulullah itu dengan Umar. Tidak bisa, dengan Umar Mita apalagi. Jangan dibandingkan kemudian Rasulullah itu dengan manusia. Dengan tetangga kita Pak Ijo, dengan tetangga kita Pak Sarman. Tidak bisa. Karena Rasulullah itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena kedudukan Nabi yang begitu besar. Hatta hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Jadi maaf ya, kalau orang sudah paham ini, nanti dia bisa maklumin. Kalau ada orang marah, saya tidak terima kalau Nabi saya dihujat. Jadi jangan lagi melemparkan narasi radikal ini. Kalau ada orang mau gitu aja kok marah. Kan gitu. Kenapa ada orang sering menuduh dengan tuduhan dan framing negatif sama orang yang marah kalau nabinya itu dihujat? Karena dia tidak paham kedudukan Rasul pada kehidupan iman dia. Saya tidak mau framing negatif sama orang yang sedang tidak terima kalau nabinya dihujat, itu kemudian akhirnya dia bisa bergejolak kemarahannya, maka itu merupakan bagian dari perkara yang kita harus mengerti. Karena Rasul itu bagian dari keselamatan akhirat kita. Faham sampai di sini? Setelah kita mengetahui ini, apa sih perkara-perkara yang bisa kita lakukan Ustadz? Supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah. Saya tidak ingin menceritakan semuanya lah. Karena kita nanti akan langsung mengkaji kitabnya. Ini kan baru muqaddimah. Nah, muqaddimah itu enggak usah panjang-panjang. Maka ada beberapa hal yang kemudian kita harus pahami kalau kita berkomitmen untuk mencintai Rasulullah. Yang pertama, yaitu adalah kita cintai Nabi. Bukan hanya fisiknya, tetapi kemudian kita juga mencintai syariatnya. Karena manusia itu ada yang mencintai Rasulullah secara fisik, tidak mencintai syariat. Ada yang mencintai syariat, tidak kemudian mencintai Rasulullah dalam fisiknya. Salah lah. Orang yang betul-betul mencintai Rasulullah, maka kemudian mereka itu apa? Punya komitmen kuat untuk mencintai orang yang dia cintai. Dan tidak boleh bagi dia itu mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengatakan Muhammad itu ketika kecil ingusan. Tidak boleh. Ini maaf ya, saya harus luruskan. Kalau memang tidak disengaja ya semoga Allah menjaga kita semuanya. Tapi hal semacam ini tidak boleh diterus-teruskan. Karena Rasulullah itu kemudian fisiknya itu loh, fisik yang sempurna.
Dan bagaimana mungkin ada seorang nabi, ada seorang laki-laki yang akan menjadi seorang nabi dan seorang rasul, kemudian Allah tidak menjaganya dari waktu kecil. Maaf ya, tanya sama pangeran, sama kerajaan Inggris. Pangeran Charles itu belum jadi raja hari ini, tapi semenjak kecil itu sudah dijaga. Kenapa? Karena dia akan menggantikan Ratu Elizabeth. Charles itu sekolahnya sudah diatur, SOP-nya kalau berangkat, pulangnya, cara dia berteman, kepada siapa berteman diatur oleh pihak kerajaan. Bahkan memilih istrinya pun ada aturan-aturannya. Karena dia tidak bisa milih sebagaimana orang biasa. Itu setingkat Pangeran Charles yang hanya mendapati dirinya menggantikan posisi Ratu Elizabeth. Loh, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian tidak boleh kita mengatakan, Nabi Muhammad tuh dari kecilnya diasuh sama kakek. Namanya diasuh kakek itu ya tidak terurus. Itu kan mungkin kita. Mungkin kantum kali. Kalau kakek saya, kalau kemudian orang tua kita, lah bapak saya itu sayangnya banget sama Basam. Kadang-kadang perhatian dia sama Basam itu lebih besar daripada perhatian saya kepada Basam. Saya kadang-kadang lihat Basam naik turun gitu biasa. Bapak saya, nak. Sampai kemudian bapak saya ngomong, lo anakmu naik. Nggak apa-apa, Pak, itu laki-laki memang begitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau kemudian mengatakan, Rasulullah itu waktu kecil tuh Muhammad itu ingusan, nggak boleh kayak gini. Paham ya maksud saya ya? Karena kita mencintai bukan hanya syariatnya, fisiknya pun harus kita cintai. Rasulullah itu diberikan oleh Allah fisik yang Masya Allah. Makanya sampai diterangkan Allah itu membagi ketampanan itu kepada dua orang yang memiliki maksimal dalam ketampanan. Yang satu Yusuf, yang satu Rasulullah. Makanya para sahabat ketika melihat Nabi tidak pernah lama. Kenapa? Karena aura cahaya Rasulullah itu yang begitu kuat. Itu Rasul. Itu fisiknya. Dan itu sudah terjaga dari kecil. Makanya tidak ada orang Quraisy itu yang kemudian berkata, wah Muhammad setelah jadi Nabi kok penampilannya jadi berbeda. Enggak ada yang ngomong gitu. Kenapa? Karena mereka sudah paham dari kecil memang Rasulullah itu memang terawat dalam berbagai macam perbuatannya dan fisiknya. Paham ya? Ini ya kita luruskan karena sedang viral kan. Nah, kita luruskan. Saya bukan tipe penghujat. Tapi kalau memang salah ya, kalau sudah minta maaf sudahlah. Tapi jangan diulang lagi. Kalau memang tidak sengaja. Tapi kalau ada kesengajaan, tentunya ini kan bukan masalah ringan, ini masalah Nabi. Ya nanti biar kemudian Allah yang akan memberikan bagaimana petunjuknya. Makanya sampai kemudian kita jumpai, maaf ya, sampai kemudian kita jumpai bagaimana kemudian Rasulullah itu bukan hanya fisiknya, lu sampai hatinya ketika ada titik nokta hitamnya dibersihkan nggak sama Allah? Dibersihkan. Kita mendapati bahwasanya dadanya Nabi itu dibedah oleh malaikat berapa kali? 2 kali. Dibersihkan itu hitam-hitam noktahnya itu. Kemudian dikembalikan lagi dadanya. Sampai-sampai kita menjumpai Anas bin Malik. Salah satu sahabat yang berkhidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun itu berkata, Kuntu ara asaral makhid fi sadri Rasulullah. Saya itu yang melihat langsung bagaimana bekas jahitan di dadanya Rasulullah itu betul-betul ada. Yang kita ambil menjadi kesimpulan itu apa? Loh, kalau nokta hitam di dadanya Rasulullah, di hatinya Nabi dibersihkan sama Allah, loh apalagi fisiknya? Paham gak Son? Paham lah. Jadi kemudian di situ kita harus mengerti. Rasulullah itu mulia, betul. Rasulullah itu mulia, betul. Makanya bukan hanya fisiknya, bahkan maaf Rasulullah pun dijaga fisiknya, dijaga perbuatannya.
Makanya sampai Nabi SAW itu selalu dijaga oleh Allah supaya tidak mudah melakukan maksiat walaupun sebelum menjadi Rasul. Makanya kemudian kita jumpai Nabi dalam satu riwayat pernah memberikan testimoni. Rasulullah SAW itu pernah berkata, kuntu ar'al ghanam, saya itu menggembala kambing. Dan kita harus paham ya, kenapa sih Nabi itu menggembala kambing? Bukan karena tidak terurus. Ini harus kita benarkan ini. Para nabi dikondisikan oleh Allah untuk menjadi penggembala kambing itu bukan karena mereka tidak terurus. Salah itu. Tapi para nabi ketika mereka dikondisikan sama Allah untuk menjadi penggembala kambing, karena profesi menggembala kambing itu melatih kesabaran sebelum mereka nanti berhadapan dengan manusia. Nabi Musa menggembala kambing, Syuaib menggembala kambing, Rasulullah menggembala kambing. Karena menggembala kambing itu bukan karena tidak ada pendidikan. Ada yang berkata, makanya Muhammad waktu muda itu menggembala kambing karena tidak ada yang memperhatikan. Loh. Ya itu tentunya kurang benar lagi. Memang para nabi itu menggembala kambing. Karena menggembala kambing itu menciptakan karakter kesabaran. Makanya maaf ya kalau punya suami kok nggak sabaran, suruh gembala kambing. Ya, siapa aja yang suaminya di sini? Ya, suruh gembala kambing. Istri juga, kan gitu. Maka Nabi pernah menggembala kambing di luar kota Makkah. Tiba-tiba Nabi mendengar satu suara. Nabi tanya, ini suara apa? Sautun arisa fulan bi fulana. Ini suara pesta perkawinan yang diadakan orang Quraisy ketika mengkawinkan anak mereka. Loh, Nabi itu karena terjaganya, dia tidak tahu pesta perkawinannya orang Quraisy itu kalau mereka nikah itu resepsinya kayak apa. Kok suara dentuman musiknya kok sampai kedengeran di luar kota Mekah. Nabi berdiri. Lalu Nabi mengarahkan langkah kakinya menuju ke kota Mekah. Bukan untuk ikut gabung, tapi Nabi itu pengen tahu yang dilakukan itu apa. Mereka ketika ngadain resepsi perkawinan itu pestanya kayak apa saja. Ternyata Allah tidak ridho. Baru berjalan beberapa langkah, faja'alallahu nu'as. Allah mengirimkan ngantuk ke matanya Rasulullah, ke penglihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi itu tidak mampu menahan kelopak matanya, kelopak penglihatannya. Nabi duduk tertidur di bawah pohon, begitu lelapnya. Walam yukiduhu illa min kharati syamsi. Tidak ada yang membangunkan Nabi kecuali saat itu ketika sinar matahari itu menerpa wajahnya. Nabi bangun, dan ketika Nabi bangun karena lelapnya Nabi dalam tidur, suara pesta perkawinan itu sudah usai. Nabi tanya, loh suaranya mana? Habis Muhammad, kamu tidurnya lama. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW kembali mendengar suara itu kembali Nabi tidurkan kembali, sampai akhirnya ketika Nabi menjadi seorang Rasul, Nabi bersabda, wahalallah baini wa bainaha hatta akramani Allahu birrisalah. Allah itu ternyata menjaga aku antara dengan perbuatan maksiat itu, dan Allah yang menjaga terus sampai Allah memuliakan aku menjadi seorang nabi dan rasul. Apa kesimpulannya yang saya ingin sampaikan ini? Kalau perbuatan nabi aja dibimbing langsung sama Allah, maka semua kehidupan nabi itu di bawah langsung pengawasannya Allah. Jadi tidak ada orang mengatakan semacam yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai fisiknya, mencintai pola syariatnya. Syariatnya Nabi kita cintai, syariatnya Nabi kemudian kita harus ikuti, dan tidak perlu kita meributkan apapun yang telah datang dari Rasulullah. Karena orang yang terdepan itu adalah orang yang ngikutin Rasul. Bukan yang terdepan itu Yamaha, yang terdepan itu orang yang ngikutin Rasul. Kan begitu. Nabi itu, ini contoh-contoh sederhana yang sering saya ulang-ulang.
Kita dulu para sahabat diperintahkan sebelum minum baca bismillah. Para sahabat tidak ngerti, mereka ngikutin Nabi. Baru 1400 tahun berikutnya baru ketahuan. Kenapa kita disunahkan untuk membaca bismillah sebelum kita minum? Karena ternyata air itu berinteraksi dengan ucapan kita. Kan profesor Jepang yang nemukan. Kalau kemudian kita ngomongnya bagus, maka air itu akan membentuk berinteraksi dengan perkataan yang bagus itu membentuk molekul-molekul yang bagus. Bermanfaat untuk tubuh. Kalau kita ngomongnya jelek sama air, maka kemudian air ini akan membentuk molekul-molekul buruk yang mendatangkan keburukan untuk tubuh kita. Para sahabat dulu tidak paham. Tapi baru terkuak ilmunya. Diketahui oleh logika manusia itu kapan? 1400 tahun baru kemudian ditemukan. Ternyata pengaruhnya minuman ketika diberikan perkataan yang baik dan buruk itu beda. Para sahabat sudah melakukan itu 1400 tahun yang lalu. Makanya kalau kita mencintai Nabi, mencintai fisiknya, mencintai syariatnya. Oh, sampai ada yang orang tega mengatakan teroris punya agama, agamanya Islam. Loh, emang kamu kira Rasulullah itu teroris gitu? Ngawur aja kamu ngomong. Kalau ada orang yang berani mengatakan teroris punya agama, agamanya Islam. Maaf ya, orang barat yang kemudian di sana aja mengatakan apa? Teroris itu dia punya agama. Itu orang yang tidak beriman. Makanya kalau ada orang mengaku muslim sampai mengatakan Islam itu apa? Teroris itu punya agama. Itu berarti lebih parah daripada orang yang tidak beriman. Rasulullah itu nggak pernah menciptakan terorisme. Makanya itulah Rasulullah. Makanya kemudian semua kehidupan Nabi itu kalau kita mencintai Nabi, fisiknya kita cintai. Tidak boleh kita berkomentar macam-macam tentang fisiknya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita mencintai syariatnya Rasulullah. Syariatnya Nabi pun kita cintai, tidak boleh dicela. Kalau kita belum mampu mengamalkan salah satu syariat Nabi, nah itulah kekurangan kita. Semoga tobat kita dan istighfar kita membantu kita supaya diberikan pertolongan oleh Allah untuk mengamalkan syariat itu. Tapi tidak boleh bagi kita untuk mencela syariatnya Rasulullah. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Wa'idin. Imam Nawawi menceritakan tentang salah satu orang yang dia itu ketika mendapatkan kabar dari Nabi bahwasanya kalau ada orang itu tertidur waktu malamnya, maka kalau tertidur maka disuruh dia itu membasuh kedua telapak tangannya. Paham hadis itu? Kemudian Rasulullah mengatakan fa innaka la tadri aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu kemana tangannya kalau dia sedang tidur. Karena tangan kan bisa kemana-mana. Makanya dalam kamus orang Indonesia ada namanya garuk maling. Tahu garuk maling? Karena kita kadang-kadang kalau lagi tidur itu garuk. Tahu-tahu bangun itu loh kok merah ya. Padahal tanpa sadar kita menggaruknya ketika sedang tidur. Bahwasanya disitulah para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana sunnah membasuh tangan setelah kita tidur ketika berwudu. Paham di sini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, itu hukumnya beda-beda. Imam Nawawi lalu kemudian menjumpai ada orang berkata, saya kalau bangun dari tidur, saya tidak perlu membasuh tangan. Karena saya tahu kemana tangan saya ketika saya tidur. Paham maksudnya? Dia ingin untuk menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu apa yang terjadi kepada orang tersebut diceritakan oleh Imam Nawawi dalam Bustanul Wa'idin ketika dia sudah mencela syariatnya Nabi. Kalau dia tidak melakukan karena mengambil hukum bahwasanya itu bukan wajib, ada masalah. Ya atau tidak? Tapi dia mengatakan saya tidak mau membasuh karena saya tahu tangan saya. Itu seakan-akan mementahkan perkataan dan sabda Rasulullah. Apa yang terjadi? Allah jadikan bagaimana tangannya dan bagian pantatnya bernanah sampai kematiannya. Dan itu menjadi pelajaran kata Imam Nawawi. Jangan pernah berani untuk mengolok-olok syariatnya Rasulullah. Karena yang menjaga syariatnya Rasulullah itu Allah langsung.
Makanya pernah tahu kisah nyata yang terjadi pada panggung sejarah? Ada seorang pendeta mencela Rasulullah. Ada seekor anjing, anjingnya tidak terima. Lepas anjingnya gigit orang yang sedang mencela Rasulullah. Lalu orang itu lepas dari gigitan anjing. Anjing itu diikat kembali. Orang itu bukannya kapok berhenti. Dia melanjutkan kembali untuk mencela Rasulullah. Anjing itu lepas kedua kalinya dan langsung menggigit lehernya dan mati. Disaksikan 40.000 orang dan 40.000 orang langsung masuk Islam melihat kejadian itu. Paham kisah itu? Jangan menghina syariat Rasulullah. Saya belum bisa Ustaz, tidak apa-apa. Tapi jangan mencela. Saya tidak bercadar misalkan. Saya pakai jilbab tapi saya tidak bisa bercadar, tidak apa-apa. Cadar kedudukannya beda-beda. Ya atau tidak? Ada yang mengatakan wajib kayak Imam Ahmad, ada yang mengatakan sunnah, ya kan? Kayak Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mengolok-olok cadar, nah itu sudah beda. Itu namanya sudah mencela syariatnya Allah. Makanya orang yang mencintai Rasulullah itu mencintai fisiknya, mencintai pola syariatnya. Yang kedua, belajar. Mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Nah, disitulah kita akhirnya paham. Kenapa kita membahas kitab seni interaksi Rasulullah? Satu, karena kita ingin supaya kita memahami kembali bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena kecintaan kita kepada Nabi berkaitan dengan proses keimanan kita di hadapan Allah. Dan ternyata banyak di antara kita itu walaupun mencintai Rasulullah, banyak di antara kita yang masih belum tahu bagaimana Rasulullah di dalam berinteraksi. Itulah pembahasan kitab kita insya Allah. Ini baru muqaddimah. Yang namanya muqaddimah tidak usah panjang-panjang. Ya. Apalagi sudah mau menjelang maghrib. Bukunya nanti saya share fotonya, saya kirim kepada Ayu. Moga-moga nanti kita bisa menghadirkan, kita kaji satu persatu. Sampai kemudian kita mendapatkan pemahaman kita kepada Rasulullah itu benar. Kita yang ngomong kayak gini belum tentu semuanya sudah benar. Kita juga sedang belajar untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Kualitas hidup berbanding lurus dengan rapinya kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita dalam kebaikan-kebaikan hidup kita. Dan semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga kita tidak tersesat dalam banyak kegelapan ketika kehidupan ini tidak tersinari dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini baru muqaddimah, yaitu semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Ada yang tidak mau bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya hanya ingin menanyakan yang simpel aja. Mungkin untuk penerapan sehari-hari ibadah kita, dalam kita mencintai Rasulullah, itu apakah kita cukup dengan membaca sholawat Nabi, kan ada banyak ya, ada beberapa macam gitu. Atau mungkin ada yang lain nggak yang kira-kira penerapan ibadah kita yang sehari-hari yang simple gitu loh Ustadz. Tapi insya Allah itu sedikit banyak bisa mencerminkan kecintaan kita kepada Nabi, kepada Rasul. Terima kasih. Nah, itu sebenarnya yang kita bahas nanti dalam pembahasan kitab kita Ibu. Oh begitu. Jadi apakah cukup bagi kita bersolawat? Ya enggak cukup Ibu. Solawat itu bagian dari cara kita mencintai Rasul. Solawat kita menyebut-nyebut nama orang yang kita cintai. Tapi apakah cukup? Ya enggak cukup. Ada yang lainnya. Patuh, tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada apa yang diajarkan Nabi. Mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kehidupan kita mirip dengan bintang Hollywood tapi tidak mirip dengan kehidupan Rasul. Itu semuanya harus direduksi kembali supaya betul-betul cinta kita benar. Sholawat itu hanyalah salah satu bagian. Karena kalau kita mencintai, maka kita menyebut-nyebutnya. Coba kalau kita cinta sama seorang wanita, kita akan menyebut namanya. Kalau disebut namanya kita langsung kaget.
Tapi cukup atau tidak cukup? Ya tidak cukup kan. Kalau mencintai wanita bukan hanya menyebutnya, tapi berkomitmen, bertanggung jawab. Setelah menikahinya kita mencarikan nafkah, kita membimbingnya. Itu salah satu di antara kekuatan cinta. Cuma nyebut-nyebut doang, tapi tidak mau nyari nafkah. Ya istrinya lama-lama juga muntah. Saya cinta kamu, saya cinta kamu, saya cinta kamu. Nafkah mana? Saya cinta kamu. Yang bisa diterima. Itu sama Bu, sholawat itu salah satu contoh, salah satu anak tangga. Tapi masih banyak anak tangga yang lainnya. Tapi salah satu anak tangga yang penting adalah bersolawat ya kita kepada Rasulullah. Paham? Masya Allah. Pertanyaan beliau mewakili banyak pertanyaan yang lainnya. Ustaz, ada pertanyaan nih Ustaz. Ada yang tanya nih. Siapa dulu, Ul? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Nih pertanyaannya di luar dari tema. Yang pertama Ustadz, kalau implan gigi itu hukumnya gimana? Implan gigi tujuannya untuk kesehatan atau perubah penampilan? Untuk kesehatan yang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi nanti kalau pada saat meninggal apakah mesti dicabut atau enggak Ustadz? Implan itu kan tidak gampang mencabutnya kan Bu? Iya. Kalau tidak gampang mencabutnya tidak usah dicabut. Oke, tapi nggak apa-apa ya Ustadz? Benda yang kita harus cabut sebelum meninggal dunia itu pada benda-benda yang mudah untuk dicabut. Pada benda-benda yang sulit untuk dicabut maka tidak diperintahkan untuk mencabutnya. Kalau contohnya ring, jantung, jangan dicabut. Biarkan aja ringnya di dalam. Kalau behel Ustadz? Behel untuk kesehatan atau untuk kecantikan? Untuk dua-dua apa kesehatan juga sih, karena mana kalau tidak pakai behel itu akan berakibat sakit ini sakit itu atau tidak? Apakah nanti kalau pas meninggal mesti dicabut juga? Karena itu bisa dicabut kan? Enggak lah Ibu. Enggak. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Oke. Yang kedua, tidak rapi giginya Ustadz, kecuali ada gigi yang sangat berbahaya kalau tidak dirapikan, menyebabkan syaraf-syaraf itu nanti begini dan begitu. Nah itu boleh. Itu boleh. Pakai bekel. Tapi kalau hanya untuk kecantikan. Kenapa pakai bekel Bu? Supaya kelihatan pink kalau ketawa. Ini bisa lah. Bisa dimengerti? Saya kira cukup. Sudah berkumandang adzan maghrib. Mari kita melaksanakan sholat maghrib. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada khilaf yang menggores luka, ada kesalahan yang menjadikan kita tersakiti, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.